dari pengalaman spiritual, kehidupan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Definisi ini diungkapkan oleh Ibnu Sopawana Durdin dalam buku Pengantar Ilmu Tasawuf. Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tusman pada 490 Hijriah. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Raskafi. Al-Ghazali kecil telah pandai berbahasa Arab dan Persia. Ia kemudian belajar mengenai ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu usul fikih, filsafat, dan mazhab-mazhab besar Islam. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan di bidang ilmu fikih di Jarajan. Guru Imam Al-Ghazali saat itu adalah Imam Harmaim di Naisabur. Berkat kegigihannya dalam belajar, pada 484 Hijriah atau 1092, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Madrasah Nismiyah di bawah Imam Al-Ghazali. Sebagai ahli dalam bidang tasawuf yang kemudian dijuluki sebagai bapak tasawuf modern, Imam Al-Ghazali memiliki beberapa inti ajaran sebagai berikut. At-Thariq. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang muslim yang ingin mendapatkan jalan tasawuf harus melalui 5 jenjang, yaitu taubat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Yang kedua, makrifat. Terkait ketuhanan tanpa keraguan sedikitpun, Imam Al-Ghazali menekankan setiap umat Islam mengetahui pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meragukannya. Dia juga berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap umat Islam harusnya memiliki hati yang bersih. Atau yang ketiga, tingkatan manusia. Terdapat 3 tingkatan dalam manusia, yakni orang awam yang memiliki pemikiran sederhana, kaum pilihan atau golongan khawas berpikir tajam dan mendalam, dan kaum ahli debat mampu mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Yang keempat, kebahagiaan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan menjadi tujuan akhir dalam pengenalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep tasawuf, Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu didapatkan melalui ilmu dan amal dengan memahami suatu konsep dan mempraktikannya. Maka, manusia akan menemukan kebahagiaan. Karya Al-Ghazali. Berikut adalah beberapa karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Ihya Ulumuddin. Yang kedua, Al-Muqid min Al-Dalal. Yang ketiga, Minhaj Al-Abidin. Yang keempat, Al-Muqid min Al-Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau lahir di jalan sebelah selatan Laut Persia Iran pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Dari pihak ibunya Sayyidina Fatimah, beliau ada keturunan Sayyidina Husain. Sedangkan dari pihak ayahnya masih ada keturunan Sayyidina Hasan. Abdul Qadir Al-Jailani memiliki beberapa karya agung yang tervalidasi dalam Islam. Tafsir Al-Jailani sendiri merupakan sebuah tafsir lengkap 30 juz yang terbagi dalam 6 jilid dengan rincian sebagai berikut. Jilid 1 terdiri dari Muqaddimah, tafsir surat Al-Fatihah sampai surat Al-Maidah. Jilid kedua terdiri dari tafsir surah Al-An'am sampai surah Ibrahim. Jilid ketiga terdiri dari tafsir surah Al-Hijr sampai surah An-Nur. Jilid keempat terdiri dari tafsir surah Al-Furqan sampai surah Yasin. Jilid kelima terdiri dari tafsir surah As-Saffat sampai surah Al-Waqiah. Jilid keenam terdiri dari tafsir surah Al-Hadid sampai surah An-Nas. Risalah Al-Bunya li Tabi'i Thoriq Al-Haq Fatul Al-Ghaib Al-Fatah Ar-Rabbani wa Al-Fiyat Ar-Rahmani Jalla Al-Khawat. Fuqaha adalah kata menjemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fikih. Fikih adalah bidang jurisprudense atau hukum hakam penyangkut peribadatan ritual bagi perseorangan atau di dalam konteks sosial umat Islam. Imam Hanafi lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah 699 Masehi, meninggal di Baghdad, Irak 150 Hijriah 767 Masehi. Merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi.
Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari rahimahumullah. Imam Maliki lahir di kota Madinah pada tahun 711 Masehi 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 795 Masehi 174 Hijriah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri dari mazhab Syafi'i. Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah SAW wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ibadah haji di kota Mekah. Imam Syafi'i lahir pada 767 Masehi 150 Hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di Guzah, Gaza yang berada di Palestina. Wafat di akhir malam bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau hidup di masa Abbasiyah pertama. Mazhab Syafi'i salah satu dari 4 mazhab Sunni yang diberi nama berdasarkan Asy-Syafi'i, yang juga berjasa mendirikan kerangka mazhab tersebut. Jurisprudensi Islam dengan menetapkan urutan kepentingan relatif dari berbagai sumbernya sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua hadis, yaitu kumpulan kata-kata dan tindakan dari Muhammad. Bersama dengan Al-Quran, sumber-sumber ini merupakan sumber-sumber dari wahyu. Yang ketiga ada ijma, yaitu konsensus komunitas muslim tradisional murni atau tradisi yang murni. Yang keempat ada qiyas, yaitu metode analogi. Imam Hambali lahir pada 20 Rabiul Awal 164 Hijriah, 27 November 780 Masehi. Wafat pada 12 Rabiul Awal 240 Hijriah, 4 Agustus 855 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Mari, Turkmenistan, utara Afghanistan. Serta ia dikenal dengan nama Imam Hambali. Ahmad bin Hanbal menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir, yang termasuk sebesar-besarnya kitab Musnad dan sebaik-baik karangan dia dan sebaik-baik penelitian dari suatu hadis. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis. Di antara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadis atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah atau kajian-kajian dan kumpulan lebih dari 40.000 hadis. Juga kitab As-Sholat dan kitab As-Sunnah. Tasawuf adalah suatu disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual kehidupan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Definisi ini diungkapkan oleh A.F. Sopawana Nurdin dalam buku Pengantar Ilmu Tasawuf. Tokoh bidang ilmu tasawuf ada Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jailani. Fuqaha adalah kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fikih. Fikih adalah bidang jurisprudens atau hukum-hukum menyangkut peribadatan ritual baik perseorangan atau di dalam konteks sosial umat Islam. Tokoh bidang ilmu fuqaha adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.